Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel ini bersama gue guys ya. Buset. Oke, untuk project kali ini gue mau nyoba ganti mounting guys ya. Jadi gue pengen nyoba ganti mounting ke yang melengkung gini ya kan. Kemarin gue kan pakai yang ini, pakai yang ARM yang lurus kayak gitu ya. Jadi sekarang gue pengen nyoba pakai yang melengkung. Nah, untuk mountingnya sendiri itu ada ini nih di set. Nah, itu untuk mountingnya yang ada di atas jok motor kayak gitu ya. Jadi gue mau nyoba look mana yang lebih bagus di motor gue ya kan. Soalnya juga apa ya, bukan minus sih kalau untuk look itu bagus tuh. Untuk mesin itu kelihatan datar gitu ya kan, datar gitu. Jadi antara dek bawah sama mesin itu datar, bagus banget kayak gitu ya kan. Nah, untuk throttle body ke jok motor itu masih aman banget gitu ya kan. Nah, jadi gue mau nyoba pakai yang melengkung gitu ya kan, dengan pakai shock yang DBS kayak gitu ya. Jadi untuk posisi looknya seperti apa nanti kita lihat. Kita mau pasang nanti malam di rumah temannya ya, biar cepet kelakon gitu ya kan. Soalnya tiap hari kerja juga, jarang untuk ada waktu gitu ya kan. Jadi kita mau pasang nanti malam. Nah, untuk minusnya gue untuk yang ARM itu kan, mounting ARM itu punya gue nggak bisa pakai apa namanya, nggak bisa pakai inlet atau leheran knalpot yang dari atas, dari samping gitu ya kan. Jadi gue pakai yang dari bawah kayak gitu ya. Itu dari bawah untuk knalpot gue itu dari bawah kayak gitu ya. Jadi knalpotnya dari bawah yang checklist, leheran checklist kayak gitu ya. Jadi kalau nggak pakai yang checklist itu nggak bisa. Tapi ada punya temen itu ada yang bisa nggak mentok, tapi punya gue mentok cuy. Jadi pakai yang checklist. Nah, minusnya pas di polisi tidur gesruk terus anjay. Mana motor dipakai harian lagi ya kan. Nah, jadi gue mau nyoba pakai yang melengkung. Apakah nanti bakalan sama aja, apa bakalan sama aja gasruk atau enggak. Nah, kalau apa namanya, kalau leheran yang dari samping, kalau yang melengkung pasti udah bisa gitu ya kan, pasti bisa banget ya. Sekalipun nggak pakai yang checklist itu bisa banget. Nah, gue mau nyoba nanti itu pakai leheran tetap yang itu, pakai yang checklist, cuman mounting gue mau rubah yang melengkung gitu ya kan. Nah, untuk penampakannya udah lebih dekat nih. Nah, ini 5 cm. Nah, sekarang gue mau ganti ke yang custom, yang melengkung itu juga 5 cm kayak gini ya. Nah, ini juga 5 cm cuy. Nih, ini 5 cm, cuman ini modelannya dia melengkung kayak gitu ya. Ya, nanti gimana, apakah enggak gesruk lagi kalau di posisi tidur dengan posisi turunnya skok seperti ini atau gimana gitu kan. Nah, untuk ukurannya tetap aja ya, ini yang gue ini pakai yang 5 cm, cuman dia dari produk ARM gitu. Nah, untuk leherannya itu gue pakai kayak gini, checklist kayak gitu ya. Nah, jadi gue mau ganti ke yang melengkung. Apakah bagus atau enggak kayak gitu ya kan. Bukan masalah bagus enggaknya juga sih, tapi masalah leheran knalpot cuy anjir, gas seruk terus, takut malah nanti bautnya bengkok nanti ya, nggak enak. Jadi gue mau ganti aja dulu ya, mau tak coba pakai ini, entah nanti gimananya kita lanjut nanti kalau sudah dipasang ya. Oke. A few moments later. Wek. Oke cuy. Jadi gitu kita pasang. Ada lah. Knalpot. Jadi seret lah. Seret. Wih, 100 kaki knalpot. Enggak sih siapa sih Odi? Mau siapa? Bisa bang? Kan tak bisa. Odi mau di kolam buat tak bisa jo. Mangan. Suruh boy kita yang mati. Hare bangunin dape sih bang. Musuh hebi Odi. Mati jangan buat kenal aja kok. Saya berarti bisa di ya.
Coba. Bola, macem-macem ban. Sekali ya. Ngereng. Gas. Oke cuy. Ini sudah kepasang ya. Jadi mounting kita sudah kepasang. Nah, untuk penampakannya seperti ini ya. Setelah kepasang mounting yang custom bengkok gitu ya. Jadi kemarin kita kan pakai mounting dari ARM itu yang lurus. Penampakannya ya seperti tadi. Nah, untuk yang sudah dipasang mounting bengkok custom ini, jadi penampakannya seperti ini cuy. Nah, bisa kalian bandingin aja sendiri. Nah, untuk sebelah kanan itu seperti ini ya. Untuk sebelah kanan seperti ini. Nah, kalau pakai yang lurus itu kan di bagian sini itu kayak gang banget kayak gini sih. Soalnya ini kan lurus. Nah, lurus. Jadi ini kayak ngegang banget tuh. Nah, kalau ini kan bengkok. Yang kemarin itu lurus. Jadi di sini kayak keropong banget tuh kayak gitu. Nah, kalau pakai yang bengkok seperti ini lebih padat, lebih berisi aja seperti itu. Bukan menjelekkan sih, cuman emang ada kelebihan ada kekurangan kayak gitu ya kan. Nah, kelebihannya kalau yang ARM kemarin itu lebih lebih ke bawah, lebih ceper, lebih bagus sih kelihatannya. Soalnya mesin itu sudah datar tuh, udah datar sama dek motor kayak gitu ya. Jadi kelihatannya ceper banget, jadi bagus gitu ya kan. Nah, untuk yang ini lebih ke mencari aman aja sih. Nah, untuk yang sebelah kiri itu seperti ini ya. Untuk yang sebelah kiri seperti ini. Penampakannya seperti itu cuy. Untuk mounting yang bengkok sendiri ya kan. Jadi kayak gini. Kemudian untuk perkabelan itu semuanya aman sih. Kalau yang bengkok, nah seperti ini ya kan. Nah, untuk yang ini kemarin ini kan nggak bisa dipasang tuh. Ini. Nah, ini bisa dipasang cuy sekarang. Cuman belum gua pasang ya kan. Tuh. Ini udah ngepas ke sini. Tuh, udah bisa. Cuman belum gua pasang sih kemarin, kelupaan juga. Tapi udah bisa. Yang kemarin itu kan sampai ini nggak bisa cuy, nggak bisa. Nah, ini posisinya ke sini, nggak bisa ditarik lagi ke sini. Nah, ini masih bisa sih, tuh masih aman. Jadi bisa dipasang gitu ya kan. Nah, untuk belakang itu masih aman, oke, kampas juga. Udah tipis sih sebenarnya. Nah, untuk sok itu aman sih. Soalnya gue sudah pakai pangkon. Jadi udah gue kasih pangkon di sini, kemudian di bawah. Jadi bagi kalian yang udah ganti skok ya, udah ganti sok ya, itulah. Jadi kalian yang sudah ganti itu wajib sih udah kalian kasih pangkon di bagian sini supaya ini nggak mentok. Soalnya punya teman itu pakai yang orinya, kalau di standar 2 itu ya di sininya mentok, hampir sama seperti ini sih, tapi lebih ke udah nempel dia kalau di standar 2. Kalau di standar 1 masih aman. Oke banget sih. Nah, kalau yang udah ganti itu harus pakai pangkon. Nah, ini pakai pangkon udah hampir mau nyentuh, apalagi nggak pakai pangkon gitu ya kan. Tuh, dikasih pangkon seperti ini. Kemudian di bagian bawah box filter seperti ini ya. Nih, seperti itu gue kasih pangkon di sini juga. Tuh, oke. Jadi seperti itu ya. Nah, untuk throttle body of course aman sih. Mas ngeblur cuy. Tuh aman. Ini nggak nyentuh ya. Ini nggak nyentuh. Nah, ini masih aman. Masih ada space. Ini di standar 2. Kalau di standar 1 itu makin nggak nyentuh banget, makin negang banget kayak gitu ya kan. Nah, ini di standar 1 posisi standar 1. Nah, ini posisi standar 2. Nah, kalau posisi standar 1 itu kan makin ke bawah throttle body, jadi makin space nya itu makin banyak.
Kalau di standar 2 hampir nyentuh sedikit. Kalau pakai yang ARM kemarin itu di sini tuh jauh banget sih. Jadi kalau bagi kalian yang mau pakai mounting kayak mounting 7 cm gitu ya kan, 7 cm itu mending pakai yang ARM aja sih, pakai yang lurus, soalnya di sini makin aman tuh, throttle bodinya aman. Kalau nggak mau nyowak jok, kalau mau nyowak jok bebas sih mau pakai yang mana. Tapi kalau kalian nggak mau menyowak jok kayak gitu kan, nggak nyowak di sini, jadi mending kalian pakai yang ARM aja kayak gitu ya. Di sini itu makin jauh, soalnya di sini jauh. Nah ini nggak nyentuh. Nah kalau 5 cm itu masih aman, nggak nyentuh tuh. Kalau standar 2, kalau di standar 1 itu makin gang jauh, makin jauh untuk jaraknya tuh. Coba standar 1 ya. Oke bentar. Nah oke, jadi sudah kita standar 1 ya. Nah sudah kita standar 1, nah kayak gitu. Jadi ini set cahaya ilahi. Jadi ini tuh kayak gini. Ini jauh cuy, jauh. Jadi yang penting kalau mau pakai yang yang bengkok, mounting custom bengkok, itu yang penting nggak di standar 2. Kalau di standar 2 ya hampir kayak barusan gitu. Nah untuk throttle body itu aman cuy, jadi aman banget, masih jauh gitu ya kan. Nah untuk perkabelan di sini itu bisa masuk semua. Nih di sini itu bisa masuk semua, jadi aman sih. Nah untuk shock skok, nah ini seperti ini, itu jauh banget tuh, jadi aman banget tuh. Jadi aman, kecuali di standar 2. Kalau yang bengkok di standar 2 itu makin rapat tuh ininya tuh. Kalau di standar 1 oke banget sih dari sini tuh, masih jauh ya kan. Nah, itu juga jauh. Nah oke cuy, jadi penampakannya seperti ini kalau di standar 1 ya kan. Ya seperti itu ya. Tuh buset. Oke, kurang jauh. Oke. Nah penampakannya seperti ini cuy. Kalau sudah di standar 1 pakai mounting yang custom bengkok. Jadi bagi kalian yang pengen mounting custom yang bengkok, itu bisa lanjut DM IG ataupun TikTok di deskripsi ya. Nanti bisa kirim-kirim ya. Yang mau pesen, yang mau pakai juga, yang mau pakai 5 cm, 6 cm, 7 cm yang custom bengkok, bisa lanjut DM ya. Nanti gue kirimin gitu ya kan, dengan harga terjangkau juga tuh. Jadi oke, mungkin seperti itu aja untuk video kali ini. Bagi yang mau ditanyakan tentang masalah mounting yang kemarin, nanti gue buat video terbaru untuk pertanyaan-pertanyaan kalian gitu ya kan. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube ini supaya makin berkembang dan gue makin semangat buat kontennya. Jangan lupa komen juga kita mau konten apa lagi setelah ini. Oke, see you next video.